Assalamualaikum. Bang, tolong adek bang. Ada di hohe-hohe demi bang. Bang, tapi enak bang. Sip. Echa di Ewil Dasim. Sebuah tontonan yang sangat dewasa di mana hanya manusia bodoh. Demi biar nggak dikata introvert atau si paling nggak bisa nonton sendirian, jadi lo bawa bocah di mana pipisnya aja belum lurus buat nonton horor erotis begini. Kebayang gak sih kalau pernikahan kalian diganggu sama jin yang gak cuma datang di mimpi, tapi juga bikin lo bunting gaib? Jangan dibayangin bagaimana pentungan demit berhasil mendobrak terumbu karang Anda. Selamat datang di film penuh fantasi erotis yang bikin senyum-senyum sendiri, lalu berubah jadi teror. Pengantin Setan adalah film horor yang gak ragu-ragu buat mainin semua perasaan kalian. Batasan antara hasrat dan horornya. Gimana? Kita kulik aja yuk biar seru. Echa yang diperankan Erika Carlina dan Ariel yang diperankan Emir Mahira, pasangan muda yang udah menikah selama 3 tahun. Ya, kelihatan harmonis di luar, tapi sebenarnya pernikahan mereka lebih banyak diisi pertengkaran kecil yang terus-menerus terjadi. Di tengah situasi ini, Echa mulai mengalami mimpi aneh yang gak biasa. Dalam mimpi tersebut, ia bertemu dengan sosok jin, sebenarnya kadang ganteng, kadang menyeramkan, yang mengaku ingin menjadikannya pengantin. Awalnya mimpi itu dirasa kayak pelarian dari kehidupan rumah tangganya yang banyak masalah. Tapi lama-lama mimpi tadi berubah jadi sesuatu yang jauh lebih terasa real. Sampai di sini, Echa merasa kalau dirinya hamil 3 bulan. Padahal baru diewong Ariel lakinya beberapa hari lalu. Tentu ini jadi kehamilan yang tidak masuk akal, sampai akhirnya diketahui kalau Echa tengah hamil goib oleh jin tersebut. Teror si jin gak cuma berhenti di situ. Echa mulai dihantui terus-menerus sampai tempat kerjanya. Bahkan orang terdekatnya juga. Sampai ada yang jadi korban nyawa. Sinematografi out of the box, visual pengantin setan jelas jadi highlight. Teknik kamera yang unik, blockingnya rapi, penggunaan refleksi kaca bikin suasana jadi mencekam. Contohnya adegan pas Echa terbangun dari mimpinya. Transisinya cepat banget, tapi smooth. Bikin penonton ikut ngerasain dunia mimpi Echa yang ngeri tersebut. Dan juga dunia nyatanya yang juga banyak masalah. Desain sosok Dasim yang mencekam. Jin Dasim digambarkan dengan bentuk yang tinggi, tampan, rupawan kalau dia tidak berbentuk demit yang berwarna hitam pekat itu. Jangan skeptis kayak aku. Aku juga ngira bentukannya akan lucu dengan prostetik demit yang doa-doa aja sih lateksnya. Jangan sampai zong. Ternyata enggak. Practical effect ditambah CGI yang emang tidak terlalu bagus juga sih. Nyatanya bisa maksimalin visual dan aura jahatnya si Jin. Ditambah lagi, si bayi merah yang lebih menyeramkan, bahkan dibandingkan dengan bayi ajaib yang sebenarnya menggemaskan. Performance cast yang solid. Erika Carlina, salah satu film horor paling solid yang pernah dimainkannya, ya di film Pengantin Setan ini. Dia benar-benar menunjukkan kemampuan aktingnya. Perannya sebagai Echa terasa natural, terutama pas di ranjang. Enggak dong, pas saat menghadapi mimpi buruk dan realita teror dari jin bernama Dasim. Kemudian Emir Mahira. Saya tahu yang di pikiran Anda. Anda ingin melihat dia dalam bentuk polos kan? Jangan ya dek ya, jangan. Nggak gitu konsep filmnya. Ya, setidaknya di film ini karakternya sebagai Ariel. Emosinya berubah-ubah dan semua on point. Dari semua film horor yang pernah dimainkannya, di film Pengantin Setan ini karakternya lebih menarik. Walau kurang digali. Kemudian Wafi Zihan juga sama. Screen time-nya dikit, tapi oke lah buat ngisi kekosongan. Karakternya bagus, tapi juga kurang digali. Kolaborasi dan kerjasama yang untuk kesekian kalinya antara sutradara dan juga rumah produksi. Azhar Kinoy Lubis sekali lagi membuktikan kalau dirinya sebagai sutradara horor punya visi yang jelas. Setelah Ambang Kematian dapat banyak review positif, kolaborasinya sama MVP Pictures mengulang keberhasilan dari garapannya yang sama bagusnya dengan film Di Ambang Kematian kemarin. Dengan konsep yang juga matang, menggabungkan elemen horor klasik dan modern. Setiap detail teknis, mulai dari blocking, sinematografi, dan semua itu benar-benar dipoles maksimal.
Oh ya, ceritanya juga sama, walaupun ini based on true event, katanya begitu. Soundtracknya pas, musik scoringnya pas gak beleber di setiap adegan. Suara nada rendah, kemudian dentuman yang tiba-tiba bikin yang nonton langsung ancang-ancang waspada sendiri. Ini good, apalagi pas jump scare-nya muncul, efek suara itu bikin jantung serasa copot. Dan berhasil. Jump scare-nya gimana? Oh tentu, tidak berlebihan, tapi munculnya pas banget. Anda takut? Saya juga. Ya, dibalik semua hal yang bagus tadi, ternyata background story Dasim kurang mendalam. Ya emang sih, film ini berdasarkan kisah nyata, yang katanya viral banget ditonton sampai 11 juta di TikTok. Oke, mohon maaf, saya tidak tahu itu. Masalah benar atau enggak, ya kalianlah yang nilai sendiri. Cuma, latar belakang si Jin nggak dijelaskan dengan cukup detail. Kenapa si Jin muncul? Apa yang bikin dia malah memilih Echa? Ada dialog Echa sendiri yang nyebut, dari semua perempuan kenapa harus dia? Pertanyaan-pertanyaan itu sayangnya tidak terjawab, dan bikin beberapa penonton merasa kurang puas, termasuk saya. Echa dan Ariel pun demikian. Bagaimana pada akhirnya hubungan mereka jadi retak? Kilas baliknya terlalu tipis. Ada, tapi ya begitu, lewat begitu saja. Harusnya ada banyak hal yang bisa terspotlight yang bikin ceritanya jadi makin kuat. Mungkin beberapa hal tadi akhirnya terjadi karena durasinya kayaknya dipotong sih. Film ini punya durasi hampir 2 jam, tapi beberapa adegan terasa seperti di-cut. Ada bagian yang seharusnya bisa memperkuat cerita, malah dilewati begitu saja. Dan ini bikin alur ceritanya terasa sedikit terputus. Nah ini CGI-nya kurang konsisten. Iya emang, desain Dasim tuh keren. Ada beberapa adegan CGI terasa kurang halus. Ini lumayan mengganggu buat penonton yang kritis, terutama di adegan yang seharusnya jadi momen klimaks. Pengantin Setan, salah satu horor Indonesia yang wajib ditonton, terutama buat kalian yang suka genre horor supranatural. Dengan sinematografi yang out of the box, desain makhluk yang mencekam, performa cast yang solid, film ini berhasil menghadirkan pengalaman horor yang beda dibandingkan film horor lainnya yang kebetulan tayang berdekatan. Kekurangan jelas ada, kayak background si Jin, kemudian karakter utama, dan lagi ending yang menyisakan pertanyaan. Apakah akan ada rencana dibuat sequelnya? Mengingat si Demit masih menggetek dan nyari korban baru, nyari terumbu karang baru, buat diewul-ewul sama dia. Buat penonton norak, khususnya emak-emak atau mbak-mbak yang sebenarnya sadar emang norak, tapi nolak karena kaumnya begitu banyak. Otaknya please agak dipakai ya. Ini film adegan ngeweknya cuma sekali. Lah lo hebohnya sampai akhir film. Nanti ditegur langsung berkeringat melon perahnya. Jangan ya, otaknya dipakai ya. Ayo, bisa ya? Bisa dong. Masa nggak malu dibilang bodoh? Yuk, bisa yuk. Jadi gimana, kalian setuju dengan review ini? Kalau setuju, like dong videonya. Kalau nggak setuju, nggak apa-apa. Dislike juga boleh kok. Sok atuh. Please dong share pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu kalian punya pendapat sendiri dan berbeda dengan aku, biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Dan jangan lupa juga subscribe dong channel Kawan Review. Subscribe kan gratis. Ya, bisa ya. Yuk subscribe sekarang ya. Kalau udah subscribe, terima kasih banyak dukungannya. Kalau begitu, aku Zain pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video review berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.